Terima kasih Anda masih bersama kami di Top News Mirsa. Keberadaan World ID dan World Coin di Indonesia tengah disorot setelah usahanya dibekukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Dua platform tersebut diblokir usai sejumlah warga Bekasi dan Depok, Jawa Barat melakukan pemindaian retina mata demi mendapatkan imbalan senilai ratusan ribu rupiah. Lalu apa sebenarnya potensi bahaya di balik pemindaian retina mata? Inilah Top Review. Minggu 4 Mei 2025, sebuah ruko di kawasan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat ramai diserbu warga. Ternyata, para warga rela antri di sana untuk mendaftar ke aplikasi bernama World demi mendapatkan koin yang nantinya bisa ditukar ke nominal uang sebesar Rp800.000 dengan syarat bersedia melakukan pemindaian retina mata. Menurut warga, untuk mendaftar tidak dibutuhkan pengisian data atau membawa identitas diri seperti KTP. Itu aplikasi pencairan uang itu. Pencairan uang. Itu caranya gimana untuk? Kita mengidentifikasi dari mata itu, dari apa namanya? Oh, dari mata lewat alat lah gitu ya. Oh, terus langsung dapat duit? Iya. Atau ada download lagi gitu-gitu? Nggak ada. Nggak ada? Tadi jelasin di dalam. Bilang katanya nggak menyangkut data pribadi. Dapat duitnya berapa? Nilai Rp800.000. Pemandangan serupa juga ditemukan di sebuah ruko di kawasan Depok, Jawa Barat pada Senin 5 Mei 2025. Berbekal informasi dari media sosial, grup WhatsApp atau obrolan informal, sejumlah warga datang ke sebuah ruko milik aplikasi World. Mereka berniat melakukan verifikasi karena tergiur mendapat cuan sebesar ratusan ribu rupiah. Namun, sebagian dari warga tersebut akhirnya membatalkan niatnya karena mengaku khawatir dengan bahaya di balik pemindaian retina mata. Saya dari teman saya ojol mengatakan bahwa suruh download yang namanya aplikasi buat koin kalau dia bilang, bukan buat ID, tapi ini namanya buat yang jelas buat ya. Nah itu saya tertarik, akhirnya download juga. Pas giliran download, cuman saya punya berpikiran kembali lagi. Saya udah janji, udah janji jam 11.30 atau setengah 12 untuk di Gunung Sindur. Tapi akhirnya saya nggak jadi. Karena apa? Saya berpikir gini, siapa sih yang mau ngasih duit cuma-cuma kan gitu tanpa ada tujuan tertentu. Saya gitu aja sih. Sebagai informasi, World ID yang dikelola Tools for Humanity adalah aplikasi identitas digital berbasis pemindaian menggunakan retina mata. Sedangkan World Coin adalah kripto yang diberikan sebagai imbalan setelah seseorang mendaftar ke World ID. Setidaknya, sejumlah negara telah membukukan operasi aplikasi World ID. Negara seperti Hong Kong bahkan meminta pihak aplikator menghentikan semua operasi di negara itu lantaran risiko terhadap pelanggaran privasi dan data pribadi. Pemerintah Hong Kong bahkan menyatakan pengumpulan data retina mata dan wajah oleh aplikasi World sebagai tindakan yang tidak perlu dan berlebihan. Belakangan, pemerintah Indonesia juga membukukan operasional layanan aplikasi World. Menurut Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah risiko terhadap masyarakat. Mengingat perusahaan penyelenggara sistem elektronik tersebut diduga tidak memiliki TDP/SE seperti yang diwajibkan undang-undang. Selanjutnya, Komdigi pun menjadwalkan pemanggilan terhadap pengelola platform World pada pekan depan. Atas masukan dari masyarakat, kemudian juga atas temuan awal bahwa ada izin-izin yang memang tidak pada tempatnya, nanti kita akan rilis kami sudah kita keluarkan. Maka atas dua dasar itu kita telah melakukan pembekuan sementara. Nah, dari situ kita akan melakukan pemanggilan, kemungkinan di minggu depan. Dari situ kita akan melihat. Tapi di saat yang bersamaan kami juga membaca fenomena ini bukan hanya di dalam negeri, tapi juga ada di beberapa negara. Dan kita juga melihat bagaimana negara lain juga melakukan kebijakan yang tegas terhadap aplikasi ini.
Sejauh ini, Polri menyatakan belum mendapat laporan terkait penyalahgunaan data biometrik dari aplikasi World. Meski demikian, polisi akan menindak pihak terkait jika menemukan unsur pidana. Setiap perkembangan kejahatan dalam hal perkembangan teknologi, tentunya ini juga menjadi suatu perhatian sosial ya. Langkah-langkah Polri dalam menjaga stabilitas dan memelihara keamanan terdepan masyarakat, kemudian melindungi mengayomi masyarakat, serta penegakan hukum dalam rangkaian Harkamtibmas termasuk perlindungan dan pelayanan, tentunya akan dilakukan langkah-langkah. Namun demikian, dalam setiap perkembangannya, tentu proses penegakan hukum juga tidak terlepas dari sinergitas. Ya. Lalu, apa dampak dari penyalahgunaan data biometrik? Pakar menyebut penyalahgunaan data biometrik dari pemindaian retina mata dapat berisiko fatal. Salah satu dampaknya adalah warga kehilangan akses terhadap perbankan atau mengalami peretasan alat komunikasi. Sehingga kalau orang bisa punya data retina kita, yang itu nanti ke depannya retina itu digunakan untuk autentikasi biometrik begitu, ya orang yang punya data itu bisa menggunakan data retina orang yang diambil gambarnya, fotonya itu untuk kepentingan yang lain begitu. Nah, walaupun si Tool for Humanity ini tidak melakukan itu klaimnya gitu, tapi kan kita nggak tahu bahwa benar apa tidak karena kita belum melakukan assessment terhadap sistem yang mereka miliki. Masyarakat sekarang menggunakan data ini kemudian memberikan kepada suatu lembaga yang tidak jelas, yang juga tidak menjamin bahwa dia akan menjaga kerahasiaan data tersebut. Berarti sekarang masyarakat yang sudah terlanjur mendaftarkan ke sana itu sangat beresiko apabila data dia digunakan oleh berbagai pihak yang lain yang kita nggak ketahui. Ya, ini si Sam Altman dan kemudian Alex Blanian, dia itu kan kedua pihak ya, dari yang OpenAI dan kemudian yang dari Tools for Humanity. Sekarang penjagaan dia untuk keamanan dia, validator dia di negaranya saja belum bisa pasti. Apalagi dia harus menggunakannya di negara orang dan negara pihak ketiga. Bahwa berarti sekarang bagaimana keamanan data dia udah nggak bisa dia jamin. Menurut platform manajemen transaksi digital Trust Cloud, data biometrik yang didapat dari pemindaian retina mata adalah data yang sangat sensitif karena bersifat unik dan tidak dapat diubah. Jika disusupi, data ini bisa digunakan untuk menyamar sebagai seseorang, mengakses informasi rahasia, hingga menyebabkan kerusakan fisik. Sehingga menyerahkan sidik jari atau memindai retina mata sama saja dengan mengirimkan salinan dokumen identitas tanpa filter apapun. Jadi, masih mau memindai retina mata demi uang? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.